Selamat pagi peserta didik kami sekalian. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran matematika. Saya Sintong Nenggolan, guru matematika pada SMP Negeri 1 Bila Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat. Materi yang akan kita bahas tentang pengertian, notasi fungsi kuadrat, dan grafik fungsi kuadrat. Setelah nanti kita mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik sekalian dapat menyebutkan pengertian fungsi kuadrat. Kemudian peserta didik kami dapat menuliskan notasi fungsi kuadrat. Selanjutnya dapat menjelaskan cara menggambar grafik fungsi kuadrat, dan peserta didik kami dapat menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Baik, peserta didik kami, kita teruskan. Pengertian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi di mana pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Notasi atau bentuk umum fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana A tidak sama dengan 0. Atau biasa juga ditulis dengan Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. A ini disebut koefisien dari X kuadrat. Jika A sama dengan 0, maka fungsinya menjadi Y sama dengan BX tambah C. Dan ini bukan lagi fungsi kuadrat, karena pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Sementara dipersyaratkan dalam pengertian bahwa pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Bisa dipahami peserta didik kami? B yang ini disebut koefisien X, sementara C disebut konstanta. Contoh bentuk dari fungsi kuadrat. Kita ambil yang pertama, Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1. Variabelnya dalam hal ini adalah X. Pangkat tertingginya adalah 2. Di sini dia berpangkat 2, di sini dia berpangkat 1. Maka Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1 merupakan fungsi kuadrat. Demikian juga pada contoh yang kedua. Y sama dengan 3X kuadrat tambah 5X dikurang 3. Variabelnya X. Pangkat tertingginya adalah 2. Di sini 1. Nah, jadi pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Jadi fungsi Y sama dengan 3X kuadrat tambah 5X kurang 3 merupakan fungsi kuadrat. Kita lihat contoh yang ketiga. Y sama dengan 5X kuadrat dikurang 4X. Dalam hal ini variabelnya X, pangkat tertingginya adalah 2, namun konstantanya adalah 0 atau tidak ada. Ini juga merupakan fungsi kuadrat. Kita lihat contoh yang keempat. Y sama dengan X kuadrat. Dalam hal ini, koefisien B dalam contoh soal nomor 4 ini adalah 0. Dan C-nya juga 0. Sehingga fungsinya hanya Y sama dengan X kuadrat. Karena pangkat tertinggi variabelnya adalah 2, maka Y sama dengan X kuadrat merupakan fungsi kuadrat. Dapat dipahami peserta didik kami sekalian? Selanjutnya, contoh yang bukan fungsi kuadrat. Tentunya yang pangkat tertingginya bukan 2. Misalnya ini, Y sama dengan 7X tambah 5. Variabelnya X. Pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Sehingga Y sama dengan 7X tambah 5 bukan fungsi kuadrat. Baik, peserta didik kami,
kita lanjutkan dengan nilai fungsi kuadrat. Nilai fungsi kuadrat adalah nilai y atau nilai fx, yaitu dengan mensubstitusi atau mengganti nilai variabelnya dengan suatu bilangan tertentu. Catatan, nilai fungsi fx untuk nilai x sama dengan a ditulis dengan fa. Kita lihat contoh berikut. Diberikan fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1. Carilah nilai y untuk x sama dengan min 3. Baik, akan kita selesaikan. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa nilai fungsi adalah dengan mensubstitusi nilai variabelnya. Sekarang nilai variabelnya pada contoh ini x sama dengan min 3. Sehingga x pada fungsi y kita substitusi dengan min 3. X kuadrat tambah 2x tambah 1. Sehingga y sama dengan min 3 dikuadratkan ditambah 2 dikali min 3 ditambah 1. Min 3 kuadrat tentunya min 3 dikali min 3, hasilnya positif 9. Ditambah 2 kali negatif 3. 2 kali negatif 3 adalah negatif 6. Selanjutnya tambah 1, sehingga hasilnya 9 kurang 6 ditambah 1 sama dengan 4. Bisa dipahami peserta didik kami? Mari kita lihat contoh yang kedua. Diberikan fungsi kuadrat fx sama dengan 3x kuadrat kurang 5x tambah 6. Carilah nilai f2. Berarti nilai f2 maksudnya adalah nilai fungsi untuk x sama dengan 2. Dengan demikian, kita substitusi nilai x pada fungsi ini dengan 2. Maka diperoleh 3 kali 2 kuadrat dikurang 5 kali 2 tambah 6. Di sini ada operasi kali dan operasi pangkat. Tentunya pangkat kita selesaikan lebih dulu. 2 kuadrat 4 dikali 3 12. Negatif 5 kali 2 berarti negatif 10 ditambah dengan 6. Hasilnya 12 kurang 10 tambah 6 adalah 8. Bisa dipahami peserta didik kami sekalian? Baik, kita lanjutkan dengan grafik fungsi kuadrat. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, perlu diketahui beberapa titik pada bidang kartesius yang dilalui oleh grafik. Selanjutnya, titik-titik yang dilalui grafik tersebut dihubungkan secara mulus. Baik, supaya lebih jelas, kita lihat contoh berikut ini. Gambarlah grafik fungsi y sama dengan x kuadrat dengan daerah asal himpunan semua x, di mana min 3 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil dari 3 untuk x elemen R. R ini maksudnya bilangan rasional. Nah, kita selesaikan. Tentunya sebelum kita gambar grafiknya, kita cari dahulu nilai fungsi untuk beberapa titik, untuk beberapa nilai x, sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nilai x dalam hal ini kita ambil sesuai dengan yang ditentukan pada daerah asal himpunan semua x, di mana min 3 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 3. Berarti daerah asal dimulai dari negatif 3 sampai dengan 3 pada sumbu x. Daerah asal ini
kita buatkan dalam sebuah diagram himpunan seperti ini, diagram pen. Baik. Untuk X sama dengan negatif 3, akan kita cari nilai Y, 9. Tentu caranya, kita substitusi X negatif 3 ke fungsi Y sama dengan X kuadrat. Tentunya negatif 3 dikuadratkan, hasilnya positif 9. Negatif 2 dikuadratkan, hasilnya 4. Negatif 1 dikuadratkan, hasilnya 1. 0 dikuadratkan, hasilnya 0. 1 dikuadratkan, hasilnya 1. 2 dikuadratkan, hasilnya 4. 3 dikuadratkan, hasilnya 9. Seperti yang saya katakan tadi, himpunan X disebut daerah asal atau domain. Terdapat pada sumbu X. Himpunan Y disebut daerah kawan atau kodomain. Kodomain terdapat pada sumbu Y. Dan himpunan 0, 1, 4, 9, yaitu yang ini 0, 1, 4, 9, itu disebut daerah hasil atau disebut juga dengan ring. Dari diagram panah di atas ini, yang ini, kita ketahui titik yang dilalui grafik, yaitu himpunan pasangan berurut antara X berpasangan dengan Y. Maka diperoleh titik-titik koordinat yang dilalui oleh grafik adalah titik min 3, 9, min 2, 4, min 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9. Inilah titik yang dilalui oleh grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. Namun, agar lebih efektif dan lebih sederhana, dapat juga kita buatkan dalam bentuk tabel seperti ini. Diagram panah di atas dapat kita buat dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Tadi daerah asal adalah min 3, min 2, min 1, 0 sampai 3. Kita buatkan dalam satu kolom. Kemudian kita cari nilai Y. Nilai Y ini kita buat dalam satu kolom. Nilai Y ini adalah hasil pengkuadratan dari nilai X. Min 3 dikuadratkan 9. Maka titik koordinatnya X, Y, min 3, 9. Demikian seterusnya sampai titik 3, 9. Setelah titik ini kita peroleh, kemudian titik-titik ini kita letakkan pada bidang kartesius seperti gambar berikut ini. Nah, tadi pasangan-pasangan titik koordinat adalah min 3, 9. Jadi X-nya pada min 3, Y-nya pada 9, sehingga min 3, 9, ini dia titiknya, titik yang dilalui oleh koordinat, oleh grafik. Yang berikutnya min 2, 4. X-nya min 2, Y-nya 4. Sehingga titik koordinatnya min 2, 4 adalah di sini. Selanjutnya titik yang dilalui oleh grafik adalah min 1, 1. X min 1, Y min 1, sehingga titik koordinatnya adalah titik ini. Selanjutnya titik 0, 0. Ini titik 1, 1, 2, 4, 3, 9. Ini titiknya.
Kemudian titik ini kita hubungkan dengan mulus. Kita tarik demikian terus sehingga terjadi seperti ini. Grafik yang seperti ini disebut dengan parabola karena menyerupai dengan lintasan sebuah bola jika bola itu ditendang. Dipahami peserta didik kami sekalian? Nah, karena grafik ini menyerupai lintasan sebuah bola, maka grafik ini disebut parabola. Sehingga grafik fungsi kuadrat disebut juga dengan grafik parabola atau fungsi parabola. Bisa dipahami serta didik kami sekalian? Kita lihat contoh yang kedua ini. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan min 2x kuadrat tambah 4x tambah 6. Dengan daerah asal, himpunan semua x di mana min 2 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 4 untuk x elemen R. Supaya lebih sederhana aja, langsung saja kita buat dalam bentuk tabel. Kita cari nilai fungsi untuk daerah asal antara dari min 2 sampai 4. Tentunya daerah asal ini kita letakkan pada sumbu X, atau dalam bentuk tabel ini kita letakkan pada kolom X. Berarti dari negatif 2 sampai 4. Berarti negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita cari nilai negatif 2x kuadrat. Satu-satu kita buat dalam tabel. Nih. Kita hitung lagi nilai positif 4x. Ini kita hitung positif 4x. Selanjutnya ini konstanta 6. Kita buat semua 6. Selanjutnya untuk x sama dengan min 2. Tentunya negatif 2x kuadrat. Tentunya x kuadrat negatif 2 dikuadratkan positif 4. Positif 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8. Kita hitung lagi nilai dari 4x. Tentunya 4 kali x. Karena x-nya min 2. Tentunya 4 dikali min 2. Hasilnya min 8. Ini 6. Selanjutnya min 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 6. Berarti min 8 ditambah min 8 min 16 ditambah 6. Hasilnya min 10. Maka titik koordinat yang dilalui oleh grafik Y sama dengan min 2x kuadrat tambah 4x tambah 6 adalah x Y. X-nya min 2, Y-nya min 10. Maka titik koordinatnya min 2, min 10. Bisa dipahami peserta didik kami? Demikian seterusnya untuk nilai X yang lain. Dalam hal ini untuk X sama dengan min 1. Min 2x kuadrat hasilnya min 2. 4x 4 kali min 1 hasilnya min 4. Konstanta 6. Min 2 ditambah min 4 min 6. Min 6 ditambah 6 hasilnya 0. Sehingga titik koordinat yang dilalui oleh grafik min 1 0. Ini dia. Nah, setelah kita hitung semuanya, maka diperoleh titik-titik koordinat yang dilalui oleh grafik sebagaimana kita lihat pada tabel ini. Tentunya grafik melalui titik min 2 min 10, min 1 0, 0 min 6, 1 8, 2 6, 3 0, 4 min 10. Selanjutnya titik-titik koordinat ini kita letakkan pada bidang kartesius.
Dapat kita lihat pada grafik ini dia. Lihat. Min 2, min 10. X-nya pada min 2, Y-nya min 10. Ini dia titik koordinatnya. Selanjutnya min 1, 0. Nah, X-nya pada min 1, Y-nya 0. Ini dia titik koordinatnya. Selanjutnya titik koordinat yang berikut adalah 0, 6. 0 pada sumbu X ini tepat pada sumbu Y, dan Y adalah 6. Selanjutnya 1, 8. Kemudian 2, 6. X-nya 2, Y-nya 6. Selanjutnya 3, 0. Dan 4, min 10. Kalau kita hubungkan grafik ini secara mulus, akan kita peroleh seperti ini. Dari sini terus. Nah, inilah dia grafik fungsi Y sama dengan min 2x kuadrat ditambah 4x tambah 6. Ada beberapa unsur pada grafik fungsi kuadrat yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, titik atau X sama dengan 1 dan X sama dengan 3, X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 ini disebut pembuat 0. Pembuat 0 fungsi. Karena pada saat ini nilai fungsi adalah 0. Selanjutnya, garis titik-titik ini, garis ini membagi dua grafik ini atas dua bagian yang simetris, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, sehingga garis yang putus-putus ini disebut dengan sumbu simetri. Ini dia. Garis X sama dengan 1 karena garis ini melalui X sama dengan 1 dan sejajar dengan sumbu Y. Garis inilah yang disebut dengan sumbu simetri. Ini dia. Kemudian nilai titik ini, titik koordinat ini disebut titik puncak, yaitu titik 1, 8. Kenapa titik puncak? Karena grafik puncaknya pada titik ini. Setelah naik, selanjutnya turun. Maka titik ini merupakan titik puncak parabola. Bisa dipahami peserta didik kami sekalian? Baik, itu yang kita sampaikan tadi adalah menggambar grafik fungsi. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang Bapak sampaikan dapat menambah pengetahuan peserta didik kami sekalian. Selamat pagi.